Cek. Kata beliau, al-faidatus saminata asrota. Kita sampai ke faidah hadis yang ke-18. Ghufranu ma taqaddama minadzunub. Orang yang wudunya benar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian sholat 2 rakaat, asalkan sholatnya dengan ikhlas, khusyuk, tidak terbesit di jiwanya lainnya. Berikutnya kata beliau tentang penghapusan dosa yang telah lalu bagi orang yang wudunya benar. Walakin bisurutin salasatin. Dihapuskannya dosa itu dengan 3 syarat. Ya, sekali lagi sebelum dibahas bahwa dihapuskannya dosa itu kalau wudunya benar, kemudian sholat 2 rakaat. 3 syarat dosa itu diampuni. Asyartul awalu, syarat pertama, an yatawadda'a alal kaifiyatil madhkurah. Diampuni dosanya itu kalau wudunya sebagaimana cara yang telah diterangkan di hadis ini. Karena kita banyak dapati muslimin yang wudu tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cara-cara wudu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak sampai menyebabkan wudunya itu diampuni dosa-dosa. Asyartus tsani, syarat kedua, an yusalliya raka'ataini la yuhadditsu nafsahu fihima. Setelah berwudu dengan wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia sholat 2 rakaat yang dalam sholatnya itu nafsunya tidak berbicara, tidak, artinya khusyuk ya, fokus khusyuk di dalam sholatnya. Yuhaditsu artinya berbicara, nafsunya berbicara sendiri. Artinya berpaling dari Allah. Karena kata Rasulullah SAW, orang sholat yang khusyuk itu menjadi sebab orang itu sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang yang beriman, alladzina hum ala salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu bagaimana? Dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah dan bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi itu bisa, kata Rasulullah, orang itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Untuk bisa melihat Allah ini dibutuhkan orang itu mengenal Allah dulu. Bagaimana mengenalnya? Dengan mendalami, mempelajari tentang Allah, baik nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Jadi di situ peranan pelajaran akidah, pentingnya pelajaran akidah, terutama rukun iman pertama, beriman kepada Allah, yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran akidah. Cakupan iman kepada Allah itu apa saja? Karena nanti berkaitan dengan nilai sholat.
ketika orang itu lalai dalam sholatnya, masuk ke sahun yang Allah mengatakan wailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat alladzina hum ala sholatihim sahun. Yaitu yang sahun itu lalai. Lalai karena di sini yang dipikirkan bukan sholatnya. Tidak merasa dia sedang berdiri di hadapan Allah. Ini nilai sholatnya yang ternyata di sini ya yang kita kesulitan. Sulit menjaga atau sulit menghadapkan diri kita kepada Allah, terutama hati. Padahal dia ucapkan dalam sholatnya ini wajjahtu. Sesungguhnya aku ini hadapkan diriku, wajhiyah. Wajahku maksudnya zahir dan batin saya ini aku hadapkan lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan penuh tauhid, dengan penuh pengesaan. Tapi itu lisan. Adapun hatinya tidak, malah yang dipikirkan makanan, pakaian, pekerjaan, lain-lain daripada dunia malah. Itu masuk ke sahun. Nah, maka nilai sholat tergantung dari ini. Itu syarat kedua, sholat 2 rakaat yang di dalam sholatnya jiwanya tidak terbesit oleh lainnya dari selain sholat. Asyartu tsalits, syarat ketiga, wudunya itu bisa mengampuni dosa-dosa. Allah tangkus 1 rakaat ini tidak kurang dari 2 rakaat. Nah, wa dhahirul hadisi, zahir hadis ini, hadis ke-8 ini, annahu la yufaru lahu hattal kabair. Annahu yufaru lahu hattal kabair. Kalau secara zahir yang diampuni dosanya itu semuanya sampai dosa besar. Abdul wa bidzalika akhadha ba'du ahli ilmi. Dalam yang mengikuti ini sebagian ulama mengatakan seluruh dosanya diampuni, mulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Walakin al-jumhur, hanya saja jumhur, ala anna takfir al-hasanat lis-sayyi'at innama yashmulus saghaira faqat, bahwa amalan kebaikan yaitu wudu bisa menghapus amalan jelek, itu hanya mencakup dosa kecil saja. Dosa besarnya tidak terampuni. Wastadallu, mereka jumhur ini berdalilkan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'at, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, penghapus, lima bainahunna, antara keduanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtuni batil kabair, selama orang itu meninggalkan dosa besar. Selama meninggalkan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya diampuni. Sepertinya kalau dari sini, kalau dia tidak meninggalkan dosa besar, dosa kecilnya pun tidak diampuni, ya. Selama dia meninggalkan dosa besar. Wa qalu, kata ulama jumhur, idza kanat hadhil ibadatul kabiratul azimatu, kalau dosa besar ini la tukaffiru, tidak bisa menghapus, illa, atau tidak, ya tidak bisa dihapus, dosa besar ini tidak dihapus, illa bistirati tinabil kabair. Nah,
Apabila ibadah besar ya. Idza kanat hadhil ibadatul kabiratu al-azimatu. Kalau ibadah yang besar ini, ibadah apa ini? Ibadah apa ini? Salat ya, ada salat 5 waktu, salat Jumat, puasa, ini kan ibadah-ibadah besar. Kalau dosa-dosa besar ini tidak bisa menghapus, ya, kecuali dengan menjauhi dosa besar, famadunaha min babi aula, maka ibadah yang lebih kecil dari sholat Jumat, dari puasa, maka tentu tidak bisa lagi, belum mampu lagi, yaitu wudhu ya, yang kita bahas wudhu. Sholat aja tidak bisa menghapus. Nah, tidak bisa menghapus daripada dosa-dosa kecil kalau orang itu masih melakukan dosa besar. Wa qala akharun, tapi ulama lain mengatakan la yuhjaru 'alallahi wala 'ala rasulihi. Tidak perlu orang itu membatasi Allah dan Rasulnya. Fama atlaqahu Allah wa rasuluhu atlaqnahu. Maka apa-apa yang dimutlakkan, tidak dibatasi, dibebaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus bebaskan. Wa ma qayyadahu Allah wa rasuluhu qayyadnahu. Dan sesuatu yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, ya kita batasi. Tadi di hadis 8 ini tidak ada memang pembatasan. Cuma Rasul mengatakan barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan tidak terbesit jiwanya dengan lain sholat, maka diampuni dosa-dosanya. Artinya kan dosa-dosanya di situ umum, tidak ada pembatasan. Pendapat ini waqalal akharun ini, ulama yang lain ini adalah berselisih atau berbeda dengan pendapatnya siapa? Jumhur. Nah, Pak Utsman milih mana? Jumhur atau lainnya? Yang sahih mana nih? Jumhur. Kalau jumhur itu dosa kecil saja, dosa besarnya nggak diampuni, harus taubat. Nah, Pak Sugeng, gimana Pak Sugeng? Ikut jumhur apa? Kalau jumhur yang diampuni dosa-dosa besar saja. Fa'ala hadza naqul, ini tarjih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari itu kita katakan, kata beliau, fadlullahi wasi'un, karunia Allah itu luas. Ya. Fayaghfiru ma taqaddama minadz dzunubi as-saghairi wal kabair. Maka diampuni dosa-dosa orang yang berwudu dengan 3 syarat tadi, itu meliputi dosa kecil maupun besar. Nah, wallahu a'lam. Nah. Al-faidatu tasi'ata asrata, tadi itu faedah yang ke-18, dosa apa saja yang diampuni, apa syaratnya wudhu bisa mengampuni. Itu yang penting karena kita wudhunya juga belum selesai membahas, ini baru hadis 8, karena cara wudhu ini dibahas di hadis 8 dan 9. Nanti kalau mau praktek setelah selesai hadis 9. Nah, sekarang faedah yang ke-19. Faedah 18 tadi, syarat-syarat wudhu bisa menghapus dosa. Nah, dosa apa saja? Kalau tarjihnya Syekh, semuanya ya. Tapi jumhur
dosa kecil saja. Hadisnya kuat, itu sahih, hadis yang dibawa jumhur. Nah, tapi yang di hadis ini juga, hadis 8 kan juga memang nggak ada apa? Pembatasan. Nah, jadi sama-sama kuat. Al-faidatu tasi'ata asrota at-tasmiyatu 'alal wudu' ghairu wajibatin. Membaca bismillah kalau mau berwudu itu tidak wajib. Nah, li'annaha lam tuzkar, karena di hadis 8 ini tidak disebut. Utsman ya yang mencontohkan wudu di hadis 8 itu, beliau langsung mencuci kedua tangannya tanpa baca bismillah dulu. Sementara selesai berwudu, Utsman mengatakan seperti ini wudunya Nabi. Nah, lakin hanya saja kata Syekh, in sama fawa akmalu. Kalau mau baca bismillah maka itu lebih sempurna. Hadron min an yasihha hadithu la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Untuk menghindari kenapa membaca bismillah itu lebih sempurna daripada tidak. Misalnya tidak membaca bismillah itu nggak apa-apa, artinya sah wudunya dan bisa dipakai sholat. Nah, kenapa kalau baca bismillah lebih sempurna? Khawatir, kata beliau, hadis ini sahih. Khawatir atau untuk khawatir hadis ini sahih. Hadisnya bagaimana? Tidak ada wudu atau tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah padanya pada wudu itu. Jadi bacanya bismillah. Di hadisnya bismillah, tidak sampai bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Baru berwudu. Saman lek wudu kok mau coba bismillah? Jawabnya khawatir hadis ini sahih gitu. Memangnya kenapa hadis itu? Walaqad qala al-Imam Ahmadu fi hadzal hadis Syafiq. Walaqad qala al-Imam Ahmadu, telah berkata Imam Ahmad fi hadzal hadis, tentang hadis ini ya. La yathbutu fi hadzal bab syai'un. Hadis ini tidak ada pensahihannya. Hadis ini lemah. Tidak ada jalan lain untuk disahihkan. Tapi ini kan pengkajian, pendalaman dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Artinya bisa jadi ulama belakangnya setelah beliau didalami lagi, dikaji lagi, diteliti lagi, kemudian ada pendukung-pendukungnya, dikatakan hadis ini hasan misalnya, walaupun tidak sahih tapi hasan misalnya. Kalau hadis hasan itu sudah bisa diamalkan walaupun di bawah sahih. Nah, fa in sama fa huwa khairun. Jika baca bismillah maka itu baik, wa illa fal wudu sahih. Kalau tidak mau baca bismillah karena ini kurang jelas ini sahih, hendaknya ini belum jelas, saya nggak baca wis. Kata beliau, fal wudu'u sahihun. Wudunya tetap sahih. Nah, tentang bismillah. Kalau sudah ngaji gini kan enak, kita ada yang satu baca bismillah, yang satu enggak. Al-faidatul isrun, faidah ke-20, al-qasdu. Qasdu itu tujuan. Tujuan itu amalan hati. Nah, karena kalau secara dohir orang itu nggak bisa lihat, misalnya ada orang lewat di depannya, orang itu nggak lihat kalau secara nggak tahu kalau secara dohir. Baru tanya, orang tanya mau kemana? Ke pasar. Nah itu jawaban ke pasar, dia mengungkapkan qasdunya ini, mengungkapkan niatnya.
Kalau secara zahir nggak bisa, nggak tahu. Sehingga di sini tujuan yuk tabaru niatan. Tujuan itu dianggap niat. Artinya niat itu apa? Al-qasdu, tujuan. Atau ini sudah bisa menjadi bahasa Indonesia yang disebut dengan maksud. Maksud itu yang dituju. Mau kemana maksud sampean? Maksud itu bahasa Arab dari kata al-qasdu. Kalau qasdu ini tujuan, kalau maksud yang dituju. Fafil hadisi, maka di dalam hadis ini, hadis 8 ini, hadis sahih ini, dan ini hadis paling sahih tentang cara wudu. Lam yutalaffaz bin niyah. Tidak ada pelafatan niat. Li'annahu la yumkinu. Karena tidak memungkinkan an yaf'ala akilun mukhtarun fi'lan illa biniyatin. Karena seseorang tidak akan bisa, orang yang berakal itu tidak akan bisa melakukan suatu amalan yang dipilih. Mukhtar itu yang dipilih, maksudnya dikehendaki. Bukan ngelindur, bukan ngelindur, bukan gila. Tidak mungkin orang itu mampu melakukan suatu perbuatan illa biniyatin. Nah, misalnya coba Pak Sugeng sholat gak usah niat. Tidak bisa. Mesti ketika dia gerak itu ditanya orang yang selain tadi yang nyuruh, misalnya Pak Har, coba kesamaan sholat jangan niat. Di jalan ketika ketemu Pak Jazuli, mau kemana Pak Sugeng? Nah itu kan dia mesti mengungkapkan niatnya, ada sholat. Ya, artinya tidak mungkin orang itu bisa, orang berakal itu tidak mungkin melakukan suatu amalan tanpa niat. Kecuali orang gila, orang lindur, orang mabuk, ya. Makanya orang mabuk itu tidak sah sholatnya. Ada orang mabuk atau orang setengah gila, adzan misalnya, enak adzannya. Atau bacaan Qur'annya, wah Masya Allah, viral, tapi gila. Wah ini loh jadikan imam. Nggak sah. Karena bermodalkan enak, nggak bisa. Nah, nggak sah sholatnya. Ataupun ibadah apapun orang gila itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak berakal. Karena agama itu dikaitkan dengan akal. Pak Jazuli, akal itu di mana? Ini banyak salah, orang-orang manusia itu banyak salah. Ditanya akal itu di mana, Pak Usman? Mas Usman. Di kota ya. Abu Nauro kayaknya sudah mau jawab ini. Di mana Abu Nauro? Akal itu alat yang jelas yang sudah disepakati oleh semua manusia. Akal itu alat untuk berpikir, ya. Alat untuk memahami. Akal itu tempatnya di hati, bukan di otak. Nah, kalau orang bilang, nah dia kali sambil luding ke kepala, itu salah. Banyak ayat dalam masalah ini di surat Al-Hajj ayat 46. Nah, kata Allah, kulubun yakilun. Mereka itu lahum kulubun yakilun. Kulub itu artinya apa? Hati. Yakilun, memahami. Atau di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, lahum kulubun la yafqahun. Mereka punya hati, la yafqahun. Mereka tidak memahami. Yang mengatakan akal itu di otak, memahami itu pakai otak, itu medis, kedokteran, sama filsafat. Nah,
Sehingga kadang penanganannya keliru, yang ketika orang terganggu anggota badannya, oh ini karena di pusat sarafnya, pusat komandonya itu terganggu, sehingga yang diobati, kasih obat itu otaknya, padahal bukan di otak, itu di jantung. Kolep itu bahasa yang benar itu bukan hati tapi jantung. Nah, jadi tidak ada orang berakal mampu melakukan suatu amalan ibadah tanpa apa? Niat. Fahuwa da'a biwadu'in liyatawadda'u. Utsman minta air wudu untuk berwudu. Waqala, dan selesai wudu, Utsman mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Faniyatu huna mawjudatun. Niat apa yang dilakukan oleh Utsman itu ada niatnya itu. Nah, karena kaidahnya apa? Tidak ada orang berakal itu mampu melakukan mampu melakukan suatu amalan tanpa niat itu. Itu kaidah. Kalau enggak niat itu tadi. Sehingga ada orang teriak-teriak menceraikan istri, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Di sidang. Nah, dilihat ini orang lagi mabuk atau puncak kemarahan. Kadang marah itu bertingkat, kalau sudah puncak sampai hilang akalnya dari kemarahannya, maka di situ tidak jatuh talaknya. Nah, faniyatu huna maujudatun, niat itu ada walaupun tidak disebut di hadisnya. Walihadza qala ba'dul ulama, dari itu sebagian ulama mengatakan Lau kallafanallahu amalan bila niyatin. Kalau Allah membebani kita suatu amalan dengan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutok. Berarti itu beban yang tidak mampu dikerjakan. Wasadaqa, dan perkataan ulama ini benar. Nah, Walau qila laka, kalau dikatakan kepadamu, sholli wala tanwi, salat sekarang kamu salat jangan niat. Nah, au tawaddo wala tanwi, berwudulah tapi jangan niat. Falantas tati'a, pasti kamu tidak akan mampu melakukan. Nah, waja'a rajulun ila ibni Akilin, datang seseorang kepada Ibnu Akil, ahadi ashabil Imam Ahmad, salah seorang dari Imam Ahmad, salah seorang teman Imam Ahmad atau murid Imam Ahmad. Waqala, dia mengatakan, ayyuha syekh, wahai syekh, inni dhahabtu aghtasilu minal janabati fi nahri Dijlah. Aku pergi untuk mandi jenabat di sungai Dijlah. Wa an ghamastu fi, aku selulup masuk menenggelamkan diriku ke dalam sungai itu. Wa kharajtu, kemudian aku keluar. Walam arani tatahhartu, aku tidak meyakini bahwa aku telah bersuci. Li'annani lam anwi, karena aku belum niat. Tidak baca nawaitu, apa kalau mandi besar? Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari, misalnya. Aku belum baca itu tapi aku sudah selulup tadi. Faqala lahu Ibnu Akilin, maka Ibnu Akil berkata kepada seorang tadi,
Ara Allah tusolli, menurutku kamu ndak boleh sholat walaupun sudah selulup di sungai tadi. Faqala rajulu, maka orang tadi tanya, walima, kenapa? Qala orang tadi mengatakan, temannya Imam Ahmad ini, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rufi'al qalamu an salasatin. Kolam itu diangkat, artinya tidak dicatat seseorang itu dari 3 orang. Anil majnun hatta yufik, dari orang gila sampai sembuh. Wa anta majnunun, kamu ini gila, kata beliau. Kaifatan ghamisu binahri dijlatin turidu tatahhur min janamatin bilaniya. Bagaimana kamu bisa selulup ke sungai untuk bersuci dari hadas besar tanpa niat? Itu bagaimana ceritanya? Nah, kamu berangkat tadi kan sudah niat itu. Nah, bingung, tidak tahu dirinya sudah niat atau belum. Yang dimaksud ini bukan tidak niat, tidak apa, melafalkan ya. Yang jadi masalah memang melafalkan niat itu. Setan menggoda hatinya bahwa kamu belum niat. Nah, kaidahnya tadi tidak mungkin orang itu, contoh ya misalnya adzan Isya. Nah, orang itu berwudu, itu dia sudah mulai niat itu. Sudah pasang niat mau sholat, tidak mungkin dia wudu tidak ada niat sholat. Nah, kemudian pakaian bagus, anak-anaknya tahu bapak mau sholat ke masjid tadi adzan, istrinya tahu, tetangganya tahu, nggak akan tanya mau kemana pak, ketokmu apa kan nanti gitu dia jawabnya. Ya, dianggap miring yang tanya itu ya, malah yang tanya yang dikira gila dan tidak akan jawab itu orangnya. Orang itu ketok terang dia gue gini. Artinya sudah sepakat, keluarganya sepakat, tetangganya sepakat, orang ini mau sholat. Nah, tapi karena itu amalan hati ya tidak nampak. Begitu mau takbir, setan datang. Pak, sampean belum niat loh. Oh iya dah. Nah itu. Lupa tadi yang mulai dari wudhu sudah niat. Begitu digoda setan, tanya, iya belum ah? Gitu, iya ya. Wah, bingung sudah. Nah di situ dibuat mainan oleh syaitan. Sehingga mau takbir itu balik-balik. Sampai imamnya rukuk, belum selesai urusan takbir. Tapi begitu imamnya mau berdiri dari ruku, dia enak saja langsung takbir ruku. Sehingga para ulama itu bingung, ini niat ini perkara sulit apa mudah? Kalau dibilang mudah dari awal gak jadi-jadi, dibilang sulit begitu imam mau bangun langsung niat, langsung ruku, nah, langsung takbir. Yakni malladzi ahrajaka min baitika, yakni apa yang mendorong kamu keluar dari rumahmu menuju sungai. Nah, tujuan kamu keluar dari sungai, dari rumah ke sungai tadi untuk apa? Itu namanya niat. Waja'a bika ilan nahri, kemudian kamu menuju sungai, tidak ke pasar. Nah, watagossalda, dan kamu selulup. Nah, innaha an-niyatu la syak, itu niat, tidak ada keraguan, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Nah, ini namanya lupa diri namanya ya. Nggak tahu dirinya, namanya lupa diri, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ragu-ragu dalam niat sampai seperti ini, ba'dun minal junun, itu bagian dari kegilaan. Saya sudah niat apa belum ya? Saya sudah niat apa belum ya? Sampai takbirnya nggak jadi-jadi tadi.
Walihada yajibu an nakula, dari itu wajib kita katakan liman usiba bil waswas, bagi orang yang ditimpa musibah waswas di sholat. Itu tadi waswas dalam sholat, orang yang nggak jadi takbirnya itu loh. Padahal sudah merem-merem, matanya itu sudah melek merem ya. Kemudian pundaknya sudah digoyang-goyang, tangannya sudah diayun-ayun. Sudah berdehem-dehem. Nah, kaifa fa'alta? Bagaimana engkau bisa seperti ini? Nah, hal taf'alu bila niyatin? Fa idza qala wallahi ma nawaitu. Kenapa sampean tadi itu sholatnya kok sampai seperti itu? Imamnya sudah rukuk, sampean gak mari-mari urusan angkat turun tangannya, diangkat lagi, turun lagi, diangkat lagi, turun lagi. Nah, sampai kayak komandan perang mau mandu perang ketika takbirnya jadi. Nah, tadi awalnya Allah, jatuh lagi Allah, kemudian diambil suara terbesar kayak maju, gitu ditingkatkan suaranya. Wallahi ma nawaitu. Dia bilang saya belum niat. Fanaqul, maka kita katakan la alaika. Nah, wa wudu'aka sahihun wa salatuka sahihun. Enggak apa-apa. Anggap enggak perlu gitu-gitu. Wudu'mu benar, salatmu benar. Kamu tadi karena bodohmu dibuat mainan syaitan seperti bola di bawah kaki anak-anak kecil. Itu orang yang tidak mengerti sunnah. Jadi ikuti sunnah ini aja, karena banyak pelajaran-pelajaran yang mendukung wiswas ini ya. Tidak ada ibadah itu yang dilafalkan niat, kecuali itu masalah talbiyah, itu pun masih khilaf. Yang labbaik Allahumma labbaik ini lafaz niat atau bukan, itu khilaf. Tapi selain daripada itu, selain daripada haji, nggak ada ibadah itu diawali dengan pelafalan niat. Bukan berarti tidak niat. Niat itu amalan hati, bukan amalan badan dan bukan amalan lisan. Tidak perlu pelafalan. Satu lagi, faedah ke-21, la yusannun nutku bin niat. Tidak ada sunnah melafalkan niat. Ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yusannu, disunnahkan an-nutku melafalkan bin niyati fil ibadati. Disunahkan melafalkan niat dalam ibadah. Min ajli an yutabiqal lisan al-qalba, untuk mencocokkan lisan dengan hati. Nah, tapi kadang ada yang keliru. Dia sholat isya tapi usolli fardod duhri. Padahal sholat isya lisannya kok sholat duhur. Nah, mana yang sah? Hatinya isya, lisannya duhur. Nah, tapi di sini ya sebagian ulama mengatakan disunnahkan. Tapi ini nggak ada dalil ya. Fatakunul ibadatu in aqadat bil qalbi wal lisan, supaya karena ibadah itu dianggap ibadah kalau cocok antara hati dengan lisan. Wa qala akharun, yang lain mengatakan yusannun nutku bin niyah jahron. Kalau ini tidak keras, cuma
diucapkan tapi tidak keras. Ada yang lain mensunahkan melafalkan niat itu dengan keras. Idharon lisairidin. Kenapa dikeraskan? Sebagai syiar agama katanya. Sebagai syiar agama. Wara'a rajulun amiyun min amatin nas syahsan fil masjidil haram. Ada seseorang melihat ada orang awam di Masjidil Haram. Ya, ada seorang melihat orang awam di Masjidil Haram. Qama li sholati dhuhri. Dia berdiri untuk salat zuhur. Faqala. Kemudian orang awam tadi mengatakan, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku nawaitu, aku berniat an usolliya salat zuhri, untuk salat zuhur, faridotan, salat fardu, arba'a raka'atin, 4 rakaat, khalfami imamil haramil makki, di belakang imam haramil makki. Walamma arada an yakula Allahu Akbar, ketika dia hendak bertakbir, mau mengucapkan Allahu Akbar, qala lahu al-ami madza taqul. Berkata orang yang awam tadi, apa yang kamu ucapkan tadi? Qala lahu hadhihi hiya niyatul matlubah. Apa yang kamu ucapkan tadi? Ketika ditanya orang awamnya, apa yang kamu ucapkan tadi? Ini niat yang saya inginkan. Niat saya itu seperti ini. Saya niat sholat duhur 4 rakaat, sholat fardu 4 rakaat di belakang Imam Haramil Makki. Faqala, antal an, kamu sekarang ini khalfal imami fil Haramil Makki, di belakang imam di Haramil Makki. Wa bihadza ayyantal makan. Dan dengan ini kamu telah menentukan tempat. Fa'ayyinil an az-zaman, maka tentukan juga waktunya. Kul fi yaumi kadza, dan kamu kurang, mestinya disebutkan juga hari apa. Harinya disebut. Min syahri kadza, juga bulannya harus disebut bulan apa. Min sanati kadza, tahun berapa. Nah, hatta takunal mas'alatu muharraratun mansubatan budatan fatasihus sholat. Sehingga nanti kalau gini kan kurang masihan kamu tadi. Kurang harinya, kurang bulannya. Nanti belum sempurna sholatmu. Waqala akharun, selainnya yang lain mengatakan yusannul israr, disunahkan sir, artinya enggak keras baca niatnya itu. Waqala ghairuhum, lainnya mengatakan an-nutqu bin niyah sirron. Ada yang mengatakan melafalkannya itu secara sir, tidak di aujahron. Yang lainnya mengatakan melafalkan niat dengan sembunyi apa pelan atau keras itu bid'ah. Nah, fa'ayyuhum as'adu bid-dalil, kira-kira mana yang paling mencocoki dalil? Yang paling mencocoki dalil. Pak Wiji, mana yang paling mencocoki dalil? Nah, ayo Pak Hamid. Yang terakhir. Yang sir. Nggak ada ini. Oh ini. Melafalkan niat sir dalam hati atau keras. Sir ini bukan dengan hati ya, tapi pelan. Melafalkan niat pelan atau keras itu bid'ah. Ini yang terakhir ya. Al-akhiru la syakka as'adu bid-dalil, maka yang terakhir itu yang paling mencocoki dalil. Jadi tidak ada pelafalan niat pelan maupun keras.
Li'anna niyata mahalluha al-qalbu, karena niat itu tempatnya di hati. Wahya bainaka wa baina rabbik, itu urusanmu dengan Allah. Nah, fa idza qala qailun, kalau ada orang mengatakan ana antiku bin niyah, saya melafalkan niat, la uridu idharul ikhlas. Nah, bukan untuk menampakkan ikhlas. Li'anal ikhlas baini wa baina rabbi, karena ikhlas itu urusanku dengan Tuhanku. Lakin uridu ta'yinil ibadah, aku cuma ingin menentukan ibadah. Ingin menentukan ibadah. Tadi ya harus kalau menentukan ibadah harus tadi ya disempurnakan semuanya. Aku niat sholat duhur 4 rakaat, sholat fardu di belakang imam ini hari ini jam ini sampai tahunnya. Qulna aidan at-ta'yinu tabi'un linniyah. Kita katakan ta'yin itu penentuan ibadah itu ngikuti niat. Fil ikhlas famahaluhu qalbu. Jadi niat dan ikhlas itu tempatnya di hati. Nah, sehingga kita tidak dibebani untuk membebani diri dengan niat atau pelafalan. Istasna ba'dul ulama, sebagian ulama mengecualikan an-nutqu bin niyah fil hajj wal umrah. Ada sebagian ulama mengecualikan melafalkan niat itu boleh kalau haji dan umrah. Wasahihu annahu la istathna, yang benar tidak ada pengecualian, itu tidak ada. Wa inna qaulan nasik, karena ucapan nasik orang haji ya dan umrah, labbaik labbaika umratan laisa huwa niyah, itu bukan niat. Lakinha idharun li hadhihi syairah al-matlubah, karena itu idhar, penampakan syiar ini, yaitu umrah dan haji. Wa ya at-talbiyah, yang disebut dengan talbiyah. Jadi talbiyah ini namanya labbaik Allahumma labbaik, itu bukan apa? Niat. Tapi itu apa namanya? Idharul ibadah, idharus syairah. Wa talbiyah ibadatun mustaqillah, namanya talbiyah itu ibadah tersendiri. Walaisat mujarradatun nutqin niyah, bukan pelafalan niat itu. Nah, kadzalika labbaika hajjan. Wa amma maji'ul ati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu lahu salli fi hadhil wadi al-mubarak wa qul umratun wa hajjatun aw umratun fi haji, fahada irsyadun minhu ila anna talbiyah takunu fi haji wa umrah aw makrunaini li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan. Ini juga bukan masalah niat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengatakan umrah. Nah, wallahualam, ini sampai kita faidah yang ke-21 ya. Apa tadi? 21. Tidak ada sunnahnya melafalkan niat. Berarti dalam seluruh ibadah ya. Karena labbaik Allah itu bukan niat, itu apa namanya? Talbiyah. Nah, itu ibadah tersendiri yang disebut dengan talbiyah. Wallahualam, mudah-mudahan pelajaran ini menambah kesohihan ibadah kita, sehingga ibadah kita mencocoki bimbingan Allah dan Rasulnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, bermanfaat, dicatat sebagai amal soleh, bermanfaat bagi kita ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.